Toh hentam je ya. Pagi-pagi ya. Ana do. Ana do. Ba dah dengku. Tungku pah ke wayang ah. Do. Ya dah. Sedap. Kale. Ba dia membantu. Pendek pun labu haji, kemudian dia Aceh Utara, lalu semua yang melabuh jadi izin lah baca-baca kan. Belum belah mana? Do. Nabi Nuh, kan? Jadi umat bak masa Nabi Nuh yang panjang-panjang dah nemu Pak Ibu. Nah lah tidro runci, tidro urung indong. Demo. Apa bahasanya? Betul demo? Sebab nah yang pegang diklik itu menangis artinya ya. Demo. Jadi ada seorang perempuan pada masa Nabiullah Nuh, dia menangis di pusara anaknya. Dia menangis di kuburan anaknya yang baru saja meninggal dunia. Nabi Nuh lewat di hadapannya bertanya, "Wahai perempuan, apa yang terjadi? Apa yang sedang kau tangisi?" Namanya Nabi Nuh urung dayang. Puka mau dah? Bahkan enggak mau. Anampu boleh. Tanyalah Nabi Nuh, "Bahkan kamu?" Dijawablah oleh ini perempuan, "Wahai Nabi Allah Nuh, anak saya baru saja meninggal dunia dalam keadaan yang begitu muda. Dia masih sangat begitu muda usianya. Saya sudah tua tapi belum Allah ambil. Dia masih muda, dia dahulu yang Allah ambil." Ditanya sama Nabi Nuh, "Berapa umur anak ibu, Bu?" Ditanya Nabi Nuh, berapa umur anak? Berapa? Pada umur anak orang mata muda kana mau dari mana? Umur anak long baru lahir tu. Berapa? 300. Baru 300. Pajak ngentang gitu. Pajak ada Itu bukan berdasarkan ambo berdasarkan umurnya Nabi Nuh, maka kita semua adalah muda-muda. Jadi yang merasa 60 tahun sudah tua itu santai saja. 300 tahun itu mantap muda. Tapi kalau hidup di zaman Nabi Nuh, hidup di zaman Nabi Nuh, 300 tahun dia masih sangat muda. Apa kata Nabi Nuh? "Wahai perempuan, nanti di akhir zaman akan ada umat yang hidupnya hanya kisaran 60-70 tahun. Itulah kita yang sedang diceritakan Nabi Allah Nuh." Apa kata perempuan ini? "Wahai Nabi Allah, seandainya aku yang hidup 60-70 tahun, maka aku akan sujud tidak pernah bangkit, maka aku akan ibadah tidak pernah henti, maka aku akan berzikir tidak pernah terhenti, tidak pernah terputus." Begitu kece. Tapi kata-kata bagi Bagi 60 tahun. Kece nak sujud 60 tahun lama tak? Lama. 60 detik ya tu berat ya. Oh nak doa yang menjawab, Masya Allah. Itu pertanyaan jebakan itu. Luar biasa. Sanggup sujud? Sanggup salat? Salat adalah nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Maka ketika Allah masih memberikan kesempatan kita untuk salat, itu adalah nikmat. Dijaga, harus bersyukur. Jangan sombong. Kadang-kadang awak ke salat 5 waktu, rasa-rasanya kitalah yang paling dekat dengan Allah. Kitalah yang paling gagah ibadahnya. Kitalah yang paling kuat taatnya. Jangan. Karena salat itu adalah anugerah. Salat adalah pemberian dari Allah. Banyak orang yang kuat-kuat tapi dia tidak mampu salat. Ketika dirimu dipanggil dan merasa terpanggil, ketika ada yang azan dan kalian merasa dipanggil, lalu bangun untuk salat, itu adalah satu kenikmatan yang harus kita syukuri. Apa kata Nabi? "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama sekali dihisab bukan puasamu, yang pertama sekali dihisab bukan zakatmu, yang pertama sekali dihisab adalah salatmu. Kalau salat kita beres, baru awak lewat ke pos-pos berikutnya, baru awak lewat ke pemeriksaan berikutnya. Tapi kalau salat kita tidak beres, maka bagaimana mengambil balasan-balasan yang lain? Salat adalah kunci untuk mengambil kenikmatan. Ustaz, oh bukan Ustaz, apa panggilan itu? Lupa aku. Tuanku, Habibi ya. Tuanku,
dapat nak balasan, dapat tapi nak bisa awak nikmati. Dapat tapi tidak bisa kita nikmati. Kenapa? Karena solat tadi tidak beres. Hal jazaul ihsan illa ihsan, kata Allah dalam Quran surah Ar-Rahman. Apakah ada kebaikan yang dibalas dengan selain kebaikan? Tidak ada. Setiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Puasamu dibalas kebaikan, taatmu dibalas kebaikan, zikirmu dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau salat tidak beres, kebaikan-kebaikan itu berada dalam lemari yang terkunci dan hanya bisa dibuka dengan salat. Maka sejatinya ketika pintu salat engkau jaga, engkau sedang menjaga pintu-pintu kebaikan untuk amalan yang lainnya. Allah jaga kita dan generasi kita dimudahkan untuk salat. Amin. Amin. Ada payah berdoa untuk sembahyang tuh. Iya. Jangan kita rasa sembahyang tuh karena awak sering salat itu kita merasa hal yang ringan. Allah langsung mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah, wa innaha lakabiratun. Salat itu berat kata Allah. Salat itu berat, wa innaha lakabiratun illa, kecuali bagi siapa orang yang tidak berat salatnya, al-khashi'in, illa 'alal khashi'in, kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Orang yang yakin dia bertemu dengan Tuhan, orang yang yakin ada hari pembalasan, orang yang yakin bahwa hidup tidak sekedar di dunia tapi yang ada setelah dunia, dan itu akan jauh lebih panjang. Itu adalah fase umur yang kedua, adalah selama kita berada di dunia ini. Kemudian fase yang selanjutnya adalah nyempuh gajah-gajah kali acara. Anakku silakan. Yang ada hajat silakan. Yang mau ke kamar mandi silakan. Yang baru dengar tentang sholat, baru ingat sholat asar silakan. Mungkin tadi niatnya mau salat setelah ceramah, tapi kalau mau salat silakan dua, tidak masalah. Fase umur yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga, yang ketiga. Nyukum nyujuk bahasa Inggris, bahasa Arab, burung Abdiya luar biasa. Abdiya go internasional. Bahasa Arab. Masya Allah, Abdiya come to Dubai. Oh Habibi ya? Salah ke, berarti je bahasa Arab nak bantah hal dia. Yang kan arti je bahasa Arab, nak kalian TikTok. Masya Allah, tabarakallah. Tapi insya Allah generasi-generasi ini kalau kita melihat tadi semangat beliau akan Habibi, mana yang panggil tadi? Satu.